Halo, kami dari kelompok 5 pada saat ini akan mempresentasikan tugas proyek akhir kewarganegaraan dengan judul yang telah diberikan, Wawasan Nusantara. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Xavier Mamangkei, Imade Hendi Wijaya, Brandon Nathanael Montong, Delon Wirananda, dan Immanuel Jonathan Mongkol. Pertama, kita masuk ke dalam materi yang pertama, A. Menerusi konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Kita masuk ke dalam pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat memengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu sendiri. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktik kehidupan bernegara. Selanjutnya pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. 1. Prof. Van Usman. 2. Munajat Danu Saputro. 3. Sumarsono. 4. Samsul Wahidin. 5. M. Panggabean. 6. Sabarti Arkadia MK. 7. Srijanti, Kaelan, dan Ahmad Zubaidi. 1. Menurut Prof. Van Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara berkepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Kedua, menurut Munajat Danu Saputro, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas manusia. Ketiga, menurut Sumarsono, nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi, dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Keempat, menurut Samsul Wahidin, wawasan Nusantara adalah cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir, dan cara bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari instruksi psikologis, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek Astagatra. Kelima, menurut M. Panggabean, wawasan Nusantara adalah doktrin politik bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografi, demografi, teknologi, dan peluang strategis lainnya. Keenam, menurut Sabarti Arkadia MK, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila, serta UUD 1945 sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat, yang menjiwai kebijakan dalam mencapai tujuan bangsa. Ketujuh, menurut Srijanti, Kaelan, dan Ahmad Zubaidi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta sesuai wilayah geografis Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Ada dua pengertian tentang wawasan Nusantara, yaitu etimologis dan terminologis. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, yang bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Selanjutnya pengertian tentang terminologis. Umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Pada uraian sebelumnya, Anda telah mengkaji konsep wawasan Nusantara secara terminologis. Berdasar pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada,
termasuk diri bangsa di Indonesia itu sendiri. Ibaratkan diri Anda sebagai individu. Selanjutnya, kita masuk di bagian hakikat wawasan Nusantara. 1. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara. Lebih lanjut, wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara. Demi kepentingan nasional, setiap organ negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggara kehidupannya, serta sebagai rambu-rambu dalam mengisi kemerdekaan. Wawasan Nusantara juga menjadi pedoman pembina persatuan dan kesatuan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa wawasan Nusantara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yang tidak hanya memperhatikan kepentingan nasional sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke dalam asas wawasan Nusantara. 2. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipenuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Wawasan Nusantara memiliki beberapa asas yang wajib kita pahami, antara lain asas solidaritas. 1. Asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang berbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok, berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetikawanan dan rasa sepenanggungan. Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang itu. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan dari dan kepada siapa. Kesetiaan menjadi tonggak utama dalam menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Rasa setia kawan atau solidaritas dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. 2. Asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan. Wajib dilakukan demi tercapainya tujuan. 3. Asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan, saat mereka semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. 4. Asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. 5. Asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat, kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sebab kebersamaan dan gotong royong ini akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan, termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara. Selanjutnya, kita masuk ke topik pembahasan berikutnya, yaitu tentang menanyakan alasan mengapa diperlukannya wawasan Nusantara. Sebelumnya, Anda telah mencari dan menemukan pengertian wawasan Nusantara, termasuk arti pentingnya wawasan Nusantara dari berbagai sumber. Hal selanjutnya akan timbul pertanyaan, misalnya, mengapa wawasan Nusantara, mengapa bangsa Indonesia harus memandang wilayah dan orang-orang di dalamnya itu sebagai satu kesatuan? Untuk menjawab hal-hal tersebut, tentu saja kita membutuhkan fungsi dan tujuan, serta dasar pemikiran dari wawasan Nusantara. Lantas, apa saja fungsi wawasan Nusantara, tujuan wawasan Nusantara, dan dasar pemikirannya?
Kita masuk ke fungsi wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan Nusantara berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Untuk penyelenggaraan negara di pusat, atau daerah, ataupun untuk semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Tak hanya itu, fungsi wawasan Nusantara juga untuk membentuk persatuan dan kesatuan negara. Bahkan, fungsi wawasan Nusantara juga untuk membina persatuan negara, Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di mana hal ini adalah ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan langkah pembangunan di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke dasar pemikiran wawasan Nusantara. Setelah mengetahui penjelasan dan fungsi wawasan Nusantara, kini pahami pula dasar pemikirannya. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Bangsa Indonesia sendiri memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan atau keberagaman yang ada di tanah air. Hakikat dari wawasan Nusantara yaitu menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, sehingga akan terwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang bersatu serta utuh dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa. Selanjutnya, peranan wawasan Nusantara. Ada 3 poin yang akan kita bahas dalam topik ini. Yang pertama, mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dengan ruang hidupnya. Oleh karena itu, pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab. Bila tidak, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa itu sendiri. Yang ketiga, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa. Apabila satu bangsa kepentingan nasionalnya itu sejalan dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan menjalin hubungan persahabatan yang erat. Baiklah, kita masuk dalam materi bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Ada 3 latar belakang yang kita akan pelajari, yaitu historis, sosiologis, dan politik. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu 1. Latar belakang historis. Latar lahirnya konsep wawasan Nusantara ini bermula dari menteri yang bernama H. Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi deklarasi tersebut bahwa segala perairan di sekitar dan di antara yang berhubungan dengan pulau-pulau yang termaksud negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Indonesia. Dan dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Isi pokok deklarasi tersebut adalah lebar laut teritorial Indonesia 12 mili yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi kesatuan wilayah. Luas di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, melainkan sebagai penghubung pulau. 2. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah wawasan Nusantara, bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939.
berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsep kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, seiring tuntutan dan perkembangan, konsep wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998, dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah. Berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. 3. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia, sebagaimana telah dinyatakan di atas, Anda dapat memahami betapa perlunya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua adalah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7 MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokrasi, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Kita masuk pada bagian materi selanjutnya, yaitu bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas, dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Kemudian, luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Adapun dinamika wawasan Nusantara, upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal tersebut diharapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah misalnya,
adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Selanjutnya kita masuk ke materi E, mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan di muka, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Karena sebelumnya wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Juanda, tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah, tapi sebagai penghubung. Selanjutnya, wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain: A. Bercirikan negara kepulauan or archipelago state dengan jumlah 17.508 pulau. B. Luas wilayah 5.192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2.027 km persegi dan luas 3.166 juta kilometer persegi. Negara kita terdiri 2/3 lautan atau perairan. C. Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. D. Terletak di antara dua benua dari dua samudra atau pesisir silang. E. Terletak pada garis khatulistiwa. F. Berada pada iklim tropis dengan dua musim. G. Menjadi pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik. H. Berada pada 60 lintang utara sampai dengan 110 lintang selatan dan 950 bujur timur sampai dengan 1410 bujur timur. I. Wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni. J. Kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan, yakni 1. Memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku bangsa. 2. Memiliki jumlah penduduk sebesar sekitar 242 juta. 3. Memiliki keragaman ras. 4. Memiliki keragaman agama. 5. Memiliki keragaman kebudayaan. Sebagai konsekuensi dan keragaman suku bangsa, konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanannya dan keamanan sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Langsung saja kita masuk di bagian pertama, yaitu S1, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki makna. Yang pertama, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal untuk dimiliki bersama bangsa. 2. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa, daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. 3. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 4. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah, serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 5. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. 7. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan keseluruhan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.
Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintah yang sangat kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki makna. Yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas nama kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya memiliki makna. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Berkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan hidup yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Implementasi wawasan Nusantara ke dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahirlah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya yang asing, asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki makna. Yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menimbulkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Berdasar uraian di atas, wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan, bahwa pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh. Pembangunan nasional membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak cukup berasal dari sumber-sumber daya alam wilayah Indonesia yang sumber daya alam memiliki sifat terbatas dan tidak dapat diperbarui. Jadi, kesimpulan yang kami dapatkan dari wawasan Nusantara adalah wawasan Nusantara sangat diperlukan di dalam bernegara dan kehidupan sehari-hari. Wawasan Nusantara dapat menciptakan rasa nasionalisme bangsa yang cinta tanah air dan tidak mementingkan keuntungan pribadi. Selain itu dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap utuh dan tidak mudah dipengaruhi oleh ideologi negara yang lain. Sekian untuk presentasi kelompok kami tentang wawasan Nusantara. Jika ada kesalahan kata dan penyebutan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.